Tujuannya aku melaporkan, mentakrirkan syubhat mereka itu sejauh-jauh mungkin. Summa azhartu fasadaha. Kemudian aku nampakkan kerusakannya, kebinasaannya. Bighayatil burhan, dengan argumen yang maksimal. Semaksimal argumen. Bighayatil burhan. Walhasil, apa hasilnya? Annahu la hasila inda haulai. Sesungguhnya tidak ada hasil menurut mereka-mereka itu. Sia-sia. Wala ta'ila li kalamihim, dan tidak ada manfaat bagi perkataan mereka. Walaula su'u nasratis sadiqil jahil laman tahat tilkal bin'ah min da'fiha ila hazihi darajah. Ma'a da'fiha ila hazihi darajah. Kalau bukanlah karena buruknya pembelaan teman yang bodoh ini, tidak akan berakhirlah bid'ah itu. Bersama walaupun dia lemah sampai ke setakat ini. Walakin syiddatut ta'assubi tetapi orang yang sangat ta'assub, yang mendakwah mengikut yang membela dari hak kepada perselisihan berkepanjangan bersama mereka fi muqaddamati kalamihim, dalam premis-premis perkataan mereka, dengan pernyataan atau statement perkataan mereka. Wa ila maha mujahadatim fi kulli ma nataqu bi, dan membawa kepada pengingkaran mereka pada setiap apa yang mereka ucapkan. Fajahaduhum fi da'wahum, maka mereka menolak, mengingkari dalam klaim mereka al-hajah ila ta'lim wal muallim, itu dakwah hajat atau keperluan kepada pengajaran dan guru. Wa fi da'wahum annahu, dan pada klaim mereka, la yuslihu kullu muallimin bal la budda min muallimin ma'sum. Tak ada satupun pengajar yang layak atau yang patut, tetapi atau kecuali kalau pengajar atau guru itu maksum. Balla budda min muallimin maksum, tetapi mestilah ada muallim atau guru yang maksum, yang terpelihara dari dosa. Wa zaharat hujjatuhum fi izharil hajah ila ta'lim wal muallim, maka nampaklah argumen mereka, hujjah mereka dalam memperlihatkan kebutuhan atau hajat kepada taklim dan muallim, belajar dan pengajar, pengajaran dan yang mengajar. Wa dha'fu qaulil munkirina fi muqabalati, dan wa dha'fa qaulul munkirina fi muqabalati, dan lemah perkataan orang yang menolak dalam menghadapinya. Faktarra bizalika jama'atun, maka tertipulah dengan demikian itu suatu kelompok. Wa zannu anna dzalika min quwwati mazhabihim, dan mereka mengira bahwa itulah kekuatan mazhab mereka. Wa dha'ufa mazhabul mukhalifina lahum, dan lemah mazhab orang-orang yang menyelisihi mereka. Walam yafhamu anna dzalika li dha'fi nasiril haqqi wa ja'alihi bi tariqihi wa ja'alahu bi tariqihi, dan mereka tidak paham bahwa hal itu adalah karena lemahnya pembela yang hak, pembela yang benar, dan membuat
membuat metodenya menjadi lemah juga. Wa ja'alahu bitariqihi, dan dijadikanlah kelemahan pembelaan yang benar itu menjadi jalan untuk mengecilkannya. Balis sawab al-i'tirab bil hajah ilal muallim. Tetapi yang benar adalah mengakui bahwa memang perlu kepada muallim. Kepada guru itu perlu. Wa innahu la budda wa an yakuna muallim ma'suma. Tapi memang perlu, meskipun ada muallim yang maksum, tetapi guru kita yang maksum itu hanyalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa iza qalu, maka apabila mereka berkata, artinya pengikut mazhab ta'lim ni, huwa mayyit, dia sudah meninggal, Nabi itu sudah tidak ada. Fa naqulu, maka kita katakan wa muallimukum ghaib, dan muallim kamu itu ghaib. Ya, karena dalam Syiah itu ada guru yang ghaib. Sama dengan Rasulullah juga sudah meninggal, ya berarti pengajaran yang ditinggalkannya. Sama dengan kepercayaan mereka yang mengatakan ada guru yang gaib juga. Itu imam ke-12 itu kan gaib dia. Nah, tapi ajarannya diikuti. Fa iza qalu muallimuna qad alima ad-du'a, qad alima ad-du'atu wa bassahum fil bilad. Apakah apabila mereka berkata, guru kami itu sudah qad alima ad-du'atu, para da'i sudah mengetahuinya dan sudah menyebarkan mereka di segala negeri. Wa huwa yantaziru muraja'atuhum, dan dia sedang ditunggu murajaahnya kepada mereka, murajaah mereka kepadanya. In ikhtalafu, kalau mereka ikhtilaf, au ashkala alaihim, atau timbul persoalan atau muskil di atas mereka. Fanaqulu, maka bisa kita jawab, wa muallimuna qad alima ad-du'a wa basahum fil bilad wa akmalu ta'lim iz qala Allah Ta'ala. Maka bisa kita jawab, guru kami sudah diketahui oleh para da'i dan sudah menyebarkan mereka di segala negeri. Wa akmalat ta'lim, dan ta'lim yang amat sempurna. Iz qala, ketika Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Itu di surat Al-Maidah ayat 3. Hari ini kami sempurnakan bagi kamu agamaku, dan aku lengkapi ke atas kamu nikmatku. Wa ba'da kamali ta'lim la yadurru mautil muallim kama la yadurru ghaibatuhu. Dan setelah sempurnanya pengajaran, sudah lengkap materinya, maka tidak masalah, tidak memudarat mati seorang guru atau tidak bermudaratlah ketidakhadirannya, karena bahannya sudah ada. Fabaqiya qauluhum, maka tersisa perkataan mereka, kaifa tahkumuna fima lam tasma'u abin nasi bin nafs abin nasi wa lam tasma'uhu ambil ijtihad war ra'yi wa huwa mazannatul khilaf. Ini hujah mereka berikutnya,
Bagaimana kamu memutuskan sesuatu dengan apa yang belum tidak kamu dengar langsung? Fabima lam tasma'uhu. Fima lam tasma'uhu. Bagaimana kamu memutuskan sesuatu pada apa yang tidak kamu dengar atau yang belum kamu dengar? Abin nas walam tasma'u, apakah dengan nas dan kamu belum mendengarnya? Ambil ijtihad ar-ra'i atau dengan ijtihad atau pendapat, opini, wa huwa mazannatul khilaf, dan itu tempatnya dugaan perselisihan. Fanaqulu, jawabnya bagaimana? Naf'alu bima fa'alahu Mu'adz iz ba'atsahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami akan lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Mu'adz ketika beliau diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Yaitu bahwa pertama berhukum dengan nas ketika adanya nas, dan kalau tidak ada nasnya, itu menghukum dengan ijtihad. Itu kesimpulan apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal ketika bal kama yaf'aluhu du'a'uhum idza ba'idu anil imam ila aqasil bilad. Tetapi sebagaimana yang dilakukan oleh para da'i mereka apabila mereka jauh dari imam sampai ke ujung negeri, is la yumkinu an yahkuma bin nas, bahwa tidak mungkinlah menghukum dengan nas. Fa innan nusus al-mutanahiyah la tastawibul waqa'il ghairul mutanahiyah. Maka nas-nas yang terbatas, nas-nas yang sudah terhenti, tidak akan mencakup peristiwa-peristiwa, realitas-realitas yang datang yang tidak terhingga atau tidak berakhir. Wala yumkinu rujuk fi kulli waqi'atin ila baldatil imam, dan tidak mungkinlah untuk murajaah, untuk membuat rujukan setiap peristiwa ke negeri yang imam, ke negeri di mana imam berada, kerana jauh. Wa yaqta'ul masafah, dan melintas jarak. Warji'u, dan kembali lagi. Itu tidak mungkin, itu terlalu musyaqqat. Fayakumul mustafti qad mata. Atau ada kalanya yang berfatwa sudah mati. Wafatal intiba birujuk, maka luputlah atau hilanglah manfaat untuk bermurajaah kepada guru atau kepada imam tersebut. Faman ashkalat alaihi al-qiblatu laysa lahu tariqun illa an yusalliya bil ijtihad. Ini argumen lanjutnya, bahwa tidak perlu muallim yang maksum itu, bahwa siapa yang problem baginya kiblat, dan tidak ada cara lain baginya kecuali dia salat dengan ijtihadnya. Law safara ila baldatil imam lima'rifatil qiblah fayatufu waqtu salah. Karena bila dia pergi ke negeri imam untuk hanya mengetahui kiblat, maka luputlah waktu salat. Maka dia pada waktu itu dia boleh berijtihad menentukan arah kiblat. Tak perlu guru yang maksum itu. Faizan jazat as-salah ila ghairil qiblah binaan 'ala dhanni. Maka ketika itu boleh salat kepada selain kiblat didasarkan atas zon. Artinya zon kiblat, kita menghadap kiblat atas dasar zon kita, berat sangka kita. Tapi ternyata kalau salah bukan bukan ke kiblat, mengarah kepada lainnya, maka salatnya tetap sah.
Wa yuqalu, dan orang mengatakan, innal mukhti'a fil ijtihad lahu ajrun wahidun walil musib ajrani. Orang yang tersalah dalam ijtihad dia mendapat satu pahala, dan orang yang betul dalam ijtihadnya dia mendapat 2 pahala. Nah, itu tersirat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi dan An-Nasai, dan juga dalam Sunan Ibnu Ahmad bin Hanbal. Fakadzalika fi jami'il mujtahadat, maka demikianlah dalam semua bidang atau semua sasaran bidang ijtihad atau kawasan ijtihad. Wa kadzalika amru sarfiz zakah lil faqir, demikian juga halnya dengan pembagian zakat kepada si fakir, orang miskin. Fa rubbama yazunnu faqiran bi ijtihadi, maka bisa jadi si amil ini menyangkanya dia miskin bijtihadihi, dengan ijtihadnya, karena dia nampaknya susah, orang susah, pakaiannya compang-camping. Bisa jadi dia tersalah dengan ijtihadnya, itu tersalah. Wa huwa ghaniyun batinan bi ikhfa'i malihi, dan dia kaya batinnya dengan menyembunyikan hartanya. Nak tahu bahwa dia itu orang kaya, maka diberikanlah zakat kepadanya. Maka zakat itu sah. Pemberian zakat itu sah. Fala yakunu mu'akhizan bihi wa in akhta. Maka dia tidak dibalas walaupun dia salah. Atau tidak. Li'annahu lam yu'akhiz illa bimujibi zanni, karena sesungguhnya dia tidak diberi zakat kecuali dengan kemestian sangkaannya atau berat sangkanya. Fa in qala zannu mukhalifi ka zannihi, maka dikatakan sangkaan orang menyelisihinya seperti sangkaan dia. Artinya yang menyelisihinya itu juga berupa sangkaan, tidak yakin akan kebenarannya. Fa'akulu, maka aku jawab, huwa ma'murun bittiba'i zanni nafsi, dia diperintahkan dengan mengikut sangkaan dirinya sendiri. Kal mujtahid, seperti orang yang berijtihad, fil qiblah, tentang menentukan kiblat, yattabi'u zannahu, dia mengikut sangkaannya, wa in khalafahu ghairuhu, sekalipun yang lain menyelisihannya atau berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang berbeda itu memang tidak mengetahui. Fa in qala, maka jika ia berkata, orang itu, fal muqallid yattabi'u Aba Hanifah wa Syafi'i rahimahumullah am ghairihima, maka yang bertaklid mengikut Abu Hanifah atau Syafi'i rahimahullah atau selain keduanya. Itu tidak ada ijtihad di situ. Fa'aqulu fal muqallid fil qiblah innal istibah, kalau bertaklid tentang kiblat itu indal istibah, ketika dia kabur atau samar. Fi ma'rifatil afdal al-a'lam bidalailil qiblah, maka pengetahuan yang lebih afdal, yang
lebih tahu dengan tanda-tanda kiblat. Fayattabi'u zalikal ijtihad, maka dia ikut ijtihad itu. Fagazalika fil mazahib, demikian itulah juga pada mazhab. Jadi orang yang mengikut mazhab, dia mesti tahu tanda-tanda atau dalil-dalil yang ada di mazhab itu. Nah, saya kira sampai di sini kita pelajari. Insya Allah kita sambung pada kesempatan lain, mungkin selepas bulan puasa ini. Mudah-mudahan, dan intinya Al-Ghazali di sini mulai menolak atau berargumen untuk menolak mazhab ta'limiyah ini, atau mazhab ta'lim ini, yaitu mazhab yang dianut oleh orang Syiah, bahwa kita atau hanya dua realitas umat, yaitu yang mengajar dan yang diajar. Yang diajar haruslah mengikut imam secara mutlak, karena imam itu maksum. Nah, ini dibantah oleh Al-Ghazali bahwa itu tidak mungkin. Pertama, argumennya bahwa yang kita ikut itu, yang maksum itu hanya satu, yaitu Rasulullah SAW. Tidak ada yang maksum selain itu bagi kita. Kalau tidak ada pewaris yang maksum, bagaimana? Jadi dia sudah meninggal. Sama aja dengan pekerjaan orang Syiah itu, bahwa imamnya juga gaib, juga sudah mati. Jadi tidak mesti mengikuti guru yang maksum. Yang kita ikuti guru yang maksum itu hanya satu. Kemudian dan itulah Rasulullah, yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa Al-Quran dan Sunnah. Nah, itulah materi pembelajaran kita semua, guru kita semua yang kita ikuti. Adapun yang tidak ada di dalam nas, tentu kita berijtihad sama seperti yang dilakukan oleh Mu'az ketika diutus oleh Rasulullah ke negeri Yaman. Ketika ada nas, maka berhukum dengan nas. Ketika tidak ada dalam nas, maka dia berijtihad. Nah, begitulah secara sederhana argumen pertama yang dilontarkan oleh Imam Ghazali untuk menolak paham mazhab ta'limi dengan guru maksum ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan menjadi pengetahuan bagi yang belum pernah mempelajarinya, dan mengulang pelajaran bagi yang pernah mempelajarinya, dan mudah-mudahan juga menjadi ilmu bagi kita, dan ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita berlindung kepada Allah SWT. Semua kesalahan dari kelemahan saya, dan yang benar itu tentu atas bimbingan dan petunjuk dari Allah SWT. Subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.